Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran. Mapel IPA kelas 4 semester 1. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba anak-anak lihat gambar di sini. Di sini ada gambar gendang dan ada juga gambar gitar. Nah, apa yang membuat gendang dan gitar ini dapat menghasilkan bunyi? Bunyi dapat dihasilkan karena ada getaran. Gendang dipukul dan senar gitar dipetik, sehingga menghasilkan getaran yang mengeluarkan bunyi. Jadi, bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang energi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, salah satunya adalah alat musik. Bunyi dari alat-alat musik ini dihasilkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut dengan frekuensi. Sedangkan satuan frekuensi adalah hertz yang dilambangkan dengan Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja ya? Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh hewan-hewan seperti jangkrik dan angsa. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Sedangkan nomor 3 adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Mari anak-anak kita lanjutkan tentang pembahasan perambatan bunyi. Bunyi itu dapat terdengar apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Apa saja ya syarat-syaratnya? Yang pertama adalah adanya sumber bunyi. Yang dimaksud dengan sumber bunyi ini adalah benda yang bergetar dan mengeluarkan bunyi. Yang kedua, adanya media pengantar. Dan yang ketiga adalah adanya pendengar. Ketiga syarat itu merupakan syarat bunyi dapat terdengar oleh kita. Bunyi itu dapat merambat melalui apa saja ya? Yang pertama, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Dan yang ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui udara. Bunyi yang kita dengar dihasilkan oleh sumber bunyi yang berasal dari benda yang bergetar. Bunyi tersebut menyebar melalui udara, benda padat, dan benda cair. Kemudian sampai ke indera pendengaran kita. Coba anak-anak perhatikan, di sini adalah gambar telinga. Telinga merupakan indera pendengaran manusia. Di dalam telinga ini ada bagian-bagiannya. Coba anak-anak perhatikan bagian-bagian dalam telinga yang merupakan indera pendengaran manusia. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang bagian telinga. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri dari 1 daun telinga, 2 lubang telinga, 3 gendang telinga. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari 1, 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang kedua ada saluran eustachius. Sedangkan telinga bagian dalam yang nomor 3
terdiri dari apa saja? 1. Tingkap jorong, 2. Tingkap bundar, 3. Saluran setengah lingkaran, dan 4. Ada rumah siput atau koklea. Bagaimana ya cara kerja telinga sehingga bunyi sampai terdengar oleh telinga kita? Coba anak-anak perhatikan, di sini ada cara kerja telinga. Yang pertama ada gelombang bunyi, terus ke daun telinga, dilanjutkan ke lubang telinga, dilanjutkan lagi ke gendang telinga, dilanjutkan lagi ke tulang pendengaran, dilanjutkan ke saluran setengah lingkaran, terus ke rumah siput, dan dilanjutkan ke saraf pendengaran, sampai ke otak, dan bunyi dapat terdengar oleh kita. Mari kita belajar lagi tentang sifat-sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi itu? Kita pelajari satu persatu ya. Bunyi sebagai sebuah gelombang itu memiliki sifat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Pemantulan bunyi terjadi karena adanya media pantul di sekitar sumber bunyi. Media pantul itu adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Sedangkan bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi akhir asli disebut dengan gaung. Dan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut dengan gema. Pemantulan bunyi ini terjadi juga apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi benda yang permukaannya keras. Benda tersebut bisa berupa besi, kaca, dinding bata, dan lain-lain. Nah, bunyi pantul itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Yang kedua, yaitu gaung dan kerdam. Dan yang ketiga adalah gema. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda yang permukaannya lunak adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Contohnya karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung dan kerdam. Dinding dan langit di gedung pertemuan, juga gedung bioskop, serta studio rekaman itu dilapisi dengan bahan-bahan tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gaung dan kerdam. Tadi anak-anak sudah belajar tentang bunyi dan indera pendengaran serta sifat-sifat bunyi. Ini ada soal latihan. Soal yang pertama, apa pengertian dari bunyi? Yang kedua, menurut frekuensinya, bunyi tadi dibedakan menjadi 3 jenis. Sebutkan dan jelaskan. Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian dari telinga luar. Yang keempat, bagaimana cara kerja telinga sehingga bunyi terdengar kita. Dan yang kelima, jelaskan tentang sifat bunyi yang dapat dipantulkan dan dapat diserap. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar tentang bunyi. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.